Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bapa dan Ibu segenap pengurus Masjid At-Taqwa Dusun Desa Belimbing 1, ya. Dan Bapak Ibu yang kami muliakan, dan semoga seluruh kita yang berhadir saat ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Allah jelaskan dalam Al-Quran yang mulia ini, tepatnya di dalam surat Al-Isra. Disebut juga dengan surat Bani Israel, surat yang ke-17 ayat yang pertama, dan dimulai dengan kalimat tasbih yaitu subhana, panjangnya subhanallah. Ia berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan seorang hambanya pada satu malam saja dari Masjidil Haram di kota Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Bila kita buka lembaran sirah an-nabawiyah, sejarah kehidupan baginda Rasul, beliau ini, Nabi kita ini sering melakukan perjalanan, seperti perjalanan dagang beliau, perjalanan dakwah beliau, dan perjalanan hijrah beliau. Tapi bila dibandingkan perjalanan Isra dan Mi'rajnya baginda Rasul, maka Isra dan Mi'raj inilah perjalanan yang sangat luar biasa. Bahkan bila dibandingkan dengan perjalanan lain yang pernah dilakukan Rasul terdahulu, seperti perjalanan Nabi Adam alaihi salam tak kala terusir dari dalam surga, seperti perjalanan Nuh alaihi salam dengan berkendaraan bahtera, seperti perjalanan Ibrahim alaihi salam dari Mekah ke Palestina dengan berkendaraan seekor unta, dan seperti perjalanan Musa alaihi salam melewati lautan samudra diikuti oleh 70.000 pengikutnya. Sebenarnya perjalanan ini luar biasa. Tapi bila dibandingkan dengan Isra dan Mi'raj, Isra dan Mi'raj inilah perjalanan yang sangat luar biasa. Bahkan satu-satunya kisah yang dimulai dengan kalimat tasbih subhana, itulah Isra dan Mi'raj. Panjangnya subhanallah. Orang kalau ucapkan subhanallah, itu ada dua penafsiran di sana. Yang pertama, subhanallah menunjukkan kesucian dan kebenaran, bahwa kisah ini bukan dongeng, bukan kisah Bani Israel, tidak kisah yang dibuat-buat, tak ada kedustaan dan kebohongan. Subhanallah, maha suci Allah dari perkara itu. Yang kedua, subhanallah adalah kalimat takjub, menunjukkan kebesaran dan keagungannya. Jadi Isra dan Mi'raj sudahlah benar besar kisahnya. Kenapa demikian? Karena selama ini perjalanan yang dilakukan manusia itu hanya mendatar. Rasul naik ke atas. Selama ini perjalanan hanya perjalanan bumi, tapi Rasul sampai ke langit. Selama ini perjalanan itu hanya menembus satu alam, alam nasut, alam manusia. Rasul sampai berada di alam malakut, alam para malaikat, tak ada manusia di sana. Bahkan perjalanan itu bukan saja perjalanan dunia, sampai ke kampung akhirat. Bukankah beliau menceritakan indahnya surga dan ngerinya neraka? Soal surga, soal neraka itu soal di kampung akhirat. Sebelum subuh beliau kembali ke tempat semula.
Sebuah perjalanan yang sangat luar biasa. Yang kita bicarakan malam ini adalah mengapa beliau sukses melakukan perjalanan yang sangat luar biasa ini. Secara umum kita akan menjawab karena itu sudah kehendak Allah. Sebab Isra dan Mi'raj ini tidak terjadi kecuali memang kehendak Allah. Maha suci Allah yang telah memperjalankan seorang hambanya. Mutlak kehendak Allah. Tapi agama tidak mengajarkan sesingkat itu. Jangan cepat mengatakan sedikit-sedikit sudah kehendak Allah. Suami pulang dari bekerja nampak istri tidak memasak. Lalu ditanya oleh sang suami, "Ngapo kau tidak memasak?" "Sudah kehendak Allah, Bang." Suami tidak bekerja, lalu istri bertanya, "Kenapa tidak bekerja, Bang?" "Sudah kehendak Allah." Anak tidak belajar lalu tidak naik kelas. Lalu ditanya, "Kenapa tidak belajar?" "Sudah kehendak Allah." "Kenapa bapak tidak ke masjid?" "Sudah kehendak Allah." Yang kehendak Allah yang mana? Kalau seorang istri taat patuh sama suami, itu kehendak Allah. Yang kehendak Allah kalau suami itu rajin bekerja, lalu memberikan nafkah kepada keluarga, itu kehendak Allah. Kehendak Allah kalau anak ini rajin belajar, kehendak Allah. Jadi kehendak Allah itu yang mana? Kaum muslimin, Isra dan Mi'raj secara umum mutlak kehendak Allah. Tapi secara khusus di situ ada hikmahnya. Mengapa beliau sukses, mengapa beliau berhasil? Itu paling tidak ada dua alasan. Yang pertama adalah Isra dan Mi'raj ini berhasil karena dipersiapkan Allah secara sempurna. Jadi sejauh-jauhnya hamba berjalan, kalau dipersiapkan insya Allah sampai ke tujuan. Jadi Rasul itu Isra dan Mi'raj tidak seperti diangkatnya Nabi Isa langsung naik ke atas. Dipersiapkan. Bukankah Rasul itu menjelaskan dalam hadis yang sahih, "Malam itu aku tidur di rumah Ummu Haning. Lalu turunlah Jibril membangunkan aku, membawa aku ke dekat sumur Zam-Zam. Di situ ada batu besar. Aku ditelentangkan di atas batu tersebut. Lalu dadaku dibelah, mulai dari pangkal tenggorokan sampai ke pusar. Kemudian Jibril mengeluarkan isinya, tidak semua, satu saja, yaitu hati Rasul. Lalu Jibril membasuh atau membersihkannya dengan air Zam-Zam." Ternyata inilah cara Allah mempersiapkan perjalanan hambanya. Pertama, hati Rasul dibersihkan. Kenapa pentingnya hati yang bersih? Sebab tidak ada urusan yang lepas dari hati, apapun urusan itu. Cobalah tengok tak kala orang meninggalkan rumah, walaupun kaki yang akan melangkah, tapi hati yang disebut orang. Begitu meninggalkan rumah, yang di rumah kan berpesan, hati-hati di jalan. Seharusnya kan enggak kaki-kaki di jalan, kan kaki yang melangkah. Tapi yang menggerakkan kaki, hati. Maka disebut hati-hati, walaupun kaki yang melangkah. Sama dengan masalah ke masjid. Ke masjid ini bukan masalah kaki, masalah hati. Banyak orang di luar sana tak punya kaki, Pak, tapi dia datang ke masjid. Banyak di dunia ini orang yang punya kaki, tapi karena tak ada hatinya ke masjid, tak mau dia sholat ke masjid. Ada orang rumahnya jauh dari masjid, tapi karena hatinya dekat ke masjid, dekat rasanya. Ada orang sangat dekat rumahnya ke masjid, tapi tidak akan pernah ke masjid. Kenapa demikian? Hatinya jauh dari masjid. Jadi yang menggerakkan kaki, hati. Hati-hati di jalan. Di jalan itu kan banyak tulisan, "Maaf jalan Anda terganggu, harap hati-hati." Seharusnya harap mata-mata, Pak. Kan mata nama nengok.
Di jalan itu harap hati-hati. Waktu muda dulu senang sama seseorang, itu namanya jatuh hati. Kalau diterima senang hati. Kalau ditolak sakit hati, berakhir dengan patah hati. Kalau diterima dia suka, awak mau, itu namanya sehati. Maka lahirlah anak-anak kita namanya si buah hati. Anak nakal minta ampun, makan hati. Tidak ada yang lepas dari hati. Kata Rasul, ala innal fil jasadi mudghah. Iza solahat, solahat jasadu kulluhu. Wa iza fasadat, fasadat jasadu kulluhu. Ala wahiyya qalbu. Ketahuilah kata Rasul, di tubuh manusia itu ada segumpal darah, sepotong daging. Bila dia itu baik, maka yang lainnya baik. Bila yang satu bermasalah, yang lain ikut bermasalah. Nama yang satu itu hati. Maka hati itulah yang dibersihkan oleh Jibril. Sebab bila seorang hamba ingin menghadap kepada Tuhannya, syaratnya sudah dibuat oleh Allah. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Ada hari besok kata Allah tidak berguna harta anak yang banyak kecuali orang yang membawa hati yang salim kepada Allah. Hati yang salim itu hati yang bersih, hati yang selamat. Kalau manusia sering menengok kepada badan. Kemuliaan dan kehebatan seseorang diukurnya dengan jasmani atau aksesoris yang dimiliki. Tapi Rasul menjelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak pernah memandang seseorang karena badannya. Oh tinggi awak, pendek, bule, hitam, putih, belang-belang, nak ditengok oleh Allah. Allah tidak menengok wajah. Tak terbayanglah kalau seandainya wajah awak sekampung ni sama semuanya, Pak. Bagaimana membedakannya? Sengaja dibuat Allah tak sama. Makanya tidak usah ibu-ibu mengkotak-katik wajah. Mencukur alis ini hukumnya haram. Allah melaknat perempuan yang mencukur alisnya. Tapi sekarang kan orang tak peduli. Kalau ekonominya sudah bagus, semuanya dioperasinya. Hidung dan pesek dimancuangkan, pipi dan kimpih dikombuangkan. Kaum muslimin, hukumnya haram sebenarnya. Allah tak tengok kepada wajah. Tapi yang ditengok Allah apa? Yang tak ditengok oleh manusia. Apa itu? Hati. Jadi kemuliaan seorang hamba itu yang ditengok Allah hati. Awak kadang sibuk membersihkan muka, halaman, rumah, kendaraan, tapi kurang sibuk membersihkan hati. Secara umum bersih itu dicintai oleh Allah. Innallaha yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta dengan bersih-bersih. Tapi dari sekian yang banyak awak bersihkan, mana yang disebut oleh Allah bendanya? Qad aflaha man zakaha. Beruntunglah orang yang bisa membersihkan jiwanya. Rumah bersih dicintai Allah, tapi yang paling sukses yang bisa membersihkan hati. Kalau tidak ada hikmah yang besar, bagaimana mungkin Jibril membersihkan hati Rasul? Yang kedua adalah datanglah Jibril membawa bejana dari emas. Bejana itu sebenarnya kan sudah mahal harganya, Pak. Bejana dari emas. Apa nama awak siko? Capah, baskom, ember. Apa nama? Capah. Nah, kalau capah dari plastik sering kita tengok anti pecah, walaupun pecah yo. Ini bejana dari emas. Alangkah besar harganya. Tapi yang paling berharga bukan tempat tapi isi. Kata Rasul, dari bejana emas itu dikeluarkanlah dua perkara. Pertama al-iman, kedua al-ilmu. Dua inilah yang menjadi bekal untuk Rasul Isra dan Mi'raj.
Bukankah sesuai dengan ayat Allah? Allah baru mau angkat derajat seseorang kalau ada dua perkara. Yarfa'illahu allazina amanu minkum walazina utul ilma darajat. Allah baru mau angkat derajat seseorang, baru Rasul itu diisra dan dimi'rajkan kalau ada dua perkara ini. Pertama, iman yang menyebabkan hidup menjadi benar. Yang kedua, ilmu yang menyebabkan hidup menjadi pintar. Ada orang benar tapi tak pintar, maka ia akan sibuk ditipu orang. Dia benar cuman tak pintar, maka dia ditipu orang. Ada sebaliknya, orang pintar tapi tak benar, korojonyo gilo manipu orang. Jadi kaum muslimin, Islam ini kedua-duanya penting. Iman penting, ilmu penting. Maka dimasukkanlah ke hati Rasul yang sudah bersih itu, pertama iman, kedua ilmu. Cuman iman yang mana? Sebab iman ini ada 3 macamnya. Awak yang berkumpul ini ada 3 bentuk keimanan. Yang pertama, ada level iman seseorang sampai ke tingkat al-iman, percaya saja. Allah jelaskan dalam Al-Quran, wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Sebahagian manusia itu, kata Allah, mengatakan kami beriman kepada Allah, kami beriman dengan kampung akhirat, padahal mereka tidak beriman. Kenapa? Tidak wujud lewat pengamalannya. Apa? Tidak solat, Pak? Tidak ada, Pak Ustaz. Tapi awak orang beriman. Yang tidak solat tapi beriman. Ibu tidak puasa, awak memang tidak puasa, ya, tapi awak beriman. Jadi imannya sekedar pengakuan. Yang kedua adalah ada orang beriman sudah sampai ke tingkat pengamalan. Orang lain solat, kita solat. Orang puasa, kita puasa. Ini sudah sampai ke level nomor 2, al-Islam. Tapi iman yang dimasukkan Jibril ke dalam hati Rasul, lalu ditularkan Rasul kepada para sahabat, sehingga setiap orang yang menerima iman langsung dari Rasul itu mendapat gelar radhiyallahu anhum. Sebab iman yang disampaikan Rasul tidaklah sembarang iman. Iman yang sampai ke tingkat ihsan. Jibril bertanya kepada Rasul, ma huwa ihsan, apa itu ihsan? Maka Rasul menjelaskan ihsan itu anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan kau lihat Allah. Walaupun Allah tak kau lihat, yakinlah Allah sedang melihatmu. Merasa ditengok, ditatap, dilihat oleh Allah dimanapun dia berada. Kalau sempat awak sanggup memasang seperti ini, itulah iman yang paling tinggi. Orang semakin merasa ditengok oleh Allah, semakin kecil pandangan manusia. Kenapa hari ini awak sering kecewa? Karena terlalu berharap dengan pandangan manusia, tidak berharap kepada pandangan Allah. Maka kalau orang sudah merasa dia ditengok oleh Allah, mudah dalam pengamalan Al-Quran. Al-Quran ini kalau kita bagi 2, separuhnya masalah perintah, separuhnya masalah larangan. Bidangnya banyak. Kalau orang sudah punya iman sampai ke tingkat ihsan, merasa ditengok oleh Allah, tak kala dihadapkan dengan perintah-perintah, muncul sungguh-sungguh melakukannya. Karena dia sudah merasa ditengok oleh Allah. Dan tak kala dihadapkan dengan larangan, muncul hati-hatinya. Walaupun orang lain tak ada, tapi Allah menengoknya. Itu seirama dengan kata Ali bin Abi Thalib, janganlah engkau suka mencerca setan di depan orang banyak. Di saat engkau sendirian, engkau adalah kawannya. Kenapa demikian? Karena imannya baru sekedar ditengok oleh orang. Jadi setinggi-tinggi iman, kalau sudah merasa ditengok, ditatap, dilihat oleh Allah dimanapun dia berada. Itulah makanya Bapak Ibu, kenapa Allah banyak menciptakan alat penglihatan
daripada alat pendengaran, supaya manusia sadar siap kemanapun dia pergi ada yang menengoknya. Di atas kepala awak ni ada mata kepala, turun ke bawah di sini ada mata hati, lari ke tangan mata siku, tidak ada hidung siku, lari ke bawah mata kaki, naik ke langit matahari, di awang-awang mata angin, masuk ke sungai mata air, lari ke dapur mata pisau, masuk ke dompet mata uang. Seorang istri yang ukuran kebaikan lakinya duit belanjo, mata duitan. Seorang suami yang suka menengok bini orang, mata keranjang. Kenapa banyak mata? Supaya manusia sadar kemanapun dia pergi ada yang menengok. Awak ni kan sampai Isa cuman Pak kan? Ndak sampai pagi dah Pak. Kalau kau tengok awak kau ceramah ndak usah panjang-panjang bona dah Pak. Karena kurang menyambung nampak deku. Sampai Isa selesai lah awak. Kaum muslimin yang berbahagia, Isa jam 19.42. Bapak Ibu rahimakumullah. Inilah perbekalan Rasulullah. Hati bersih, masuk iman, masuk ilmu. Sebab ilmu yang terdiri dari 3 huruf ain lam mim tersebut, ain iliyin, mengangkat derajat orang ke tempat yang tinggi. Lam latif, lemah lembut, membuat orang berakhlak mulia. Jadi kalau ingin tahu apakah orang itu berilmu atau tidak, tengok latifnya, akhlak mulianya. Mim malik, menguasai, menyebabkan sesuatu yang biasa menjadi luar biasa. Itu pekerjaan orang berilmu. Dimasukkanlah ke hati Rasulullah. Kenapa penting perbekalan? Karena sepanjang perjalanan Isra dan Mi'raj, Rasul ini banyak mengalami gangguan, halangan dan rintangan. Termasuk umatnya hari ini. Kita ini kan sebenarnya Isra menghadap manusia, Mi'raj menghadap kepada Allah. Pasti banyak tantangan. Sebagaimana Rasul dihadapkan dengan tantangan, awak pun demikian. Bukankah Rasul dalam sejarahnya itu dikejar oleh setan? Maka awak pun demikian. Kemanapun awak pergi ada setan yang mengikuti. Berwudu awak ada setannya di situ, namanya setan walhad. Setan walhad ini kerjanya bukan menakut-nakuti awak dari belakang. Enggak. Kerja setan itu dibuatnya awak lupa tujuan berwudu. Wudu dianggapnya cuma sekedar bagaimana diterimanya ibadah solat, syarat solat. Padahal hadis sahih riwayat Muslim dari Utsman ibnu Affan Zunnuraini radhiyallahu an, man tawaddoa, siapa yang berwudu, fa ahsanal wudu'a, mengelok-elokkan wudunya, kharajat khotoyahu min jasadihi, keluarlah dosa dari jasadnya, hatta tahruja min tahti asfarihi, sampai keluar dari bawah kuku-kukunya. Dibuatnya awak lupa. Maka jangan heran banyak orang lalai dalam berwudu, lajunya minta ampun, kadang tidak sesuai dengan sunnah. Apalagi kalau sudah terdengar qomat Pak, maka tupih laju orang berwudu. Tak ada pakai kumur-kumur bagai ledo Pak. Siapa yang menyuruh itu? Saya termasuk buyanan lasak. Yang menyuruh itu adalah syaitan. Kita solat masuk ke dalam masjid, ada setan Hanzab namanya. Penamaan ini oleh Umar ibnu Khattab radhiyallahu an. Masuk awak. Apakah lepas dari gangguan setan? Rasul dalam Isra Mi'raj kan dikejar setan, termasuk awak. Dibuatnya awak 7 senjata setan Hanzab dalam solat. Antara lain, disuruhnya awak berdiri itu tidak semangat, loyo minta ampun. Mata 5 watt, badan bungkuk, mengangkat tangan bantu orang sakit 3 bulan. Tak bertenaga, tak berselera. Allahu Akbar. Jadi kalau menemukan besok orang solat bentuk itu, dia sedang dalam pengaruh setan. Allah.
Orang yang cepat solatnya dalam pengaruh setan itu, Pak. Orang yang gerakannya tidak sesuai sunnah dalam pengaruh setan. Berdiri itu sesuai sunnah, semangat. Itu tidak suka setan sama awak, teman. Mengangkat tangan di bawah daun telinga atau sejajar dengan bahu. Yang tak boleh kata Syekh Jibrin terlalu tinggi, Allah, atau terlalu rendah, Allah, atau bergaya, Allah. Elokkan. Kaum muslimin yang berbahagia, bahkan dalam majelis ilmu seperti ini pun kita tidak lepas dari gangguan setan. Tapi kalau saya sampaikan takut bapak ibu tersinggung. 3 senjata setan dalam majelis ilmu. Apakah saya sampaikan? Jangan tersinggung. Yang pertama adalah kawan setan itu kawan yang di samping. Nah, kan kau sebut tadi, Pak. Yang membawa awak berbicara sewaktu ustadz ceramah. Dia duduk di samping awak, cuman sibuk dia menanyakan masalah yang tidak penting ditanyakan saat itu. Kalau dia ibu-ibu tentu ditanyanya, jadi ibu ke pasar tadinya, lainnya, apa yang diboli, apa guna ditanya masalah itu? Toruang apa? Tengok mukanya tu, Pak. Kau senjata setan pertama. Yang kedua, duri kecil yang diletakkannya di bawah tempat duduk awak, sehingga awak tidak mau husuk mendengarkan lasak minta ampun. Dan yang ketiga adalah debu yang dihembuskannya di mata awak. Begitu ustaz mulai assalamualaikum, awak pun mulai mengantuk. Padahal nanti sesudah acara ini kan makan bersama. Waktu makan nampak tu tidak ngantuk. Waktu dengar ceramah mengantuk aja. Tapi kami ustaz ni harus banyak sabar menengok perangai jamaah. Macam-macam. Ada jamaahnya begitu ucap assalamualaikum, ditengokkannya kantuknya itu kepada ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kata ustaz. Serius ustaz menyampaikan ceramah, cuma nampak tu tidak serius. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditampakkannya kantuknya tu. Harus sabar sebenarnya ustaz. Ada pula kadang-kadang jamaah sibuk menengok jam. Ustaz baru ceramahnya sibuk menengok jam. Dan ditengokkannya ke ustaz. Itu menyuruh ustaz turun. Saya tak marah kalau bapak menengok jam. Itu hak bapak. Iya tak? Tapi tolong jangan menengok jam sewaktu ustaz menengok awak. Umpamanya sebelah ini nengok jam, tengoklah sewaktu buya menengok kemari. Tengok lagi ni. Yang tak lomaknya pas awak menengok beliau, diangkatnya tangan, ditengoknya ke ustaz. Mau nyuruh turun sebenarnya. Sabar yo. Kaum muslimin yang berbahagia, jadi wajarlah kemana pergi awak diikuti oleh setan. Habis masuk isya. Awak kau langsung solat atau macam mana kau, Pak? Lanjut. Umpamanya tambah 15 minit leh. Kau jangan pula beko ambo melalai-lalaikan solat. Iya ndak? Solat kan di awal waktu. Kaum muslimin yang berbahagia, kita lanjutkan. Yang penting bapak mau mendengarkan ceramah saya. Tapi kalau lah muak, angkat yo tanganlah muak kami buya, turun nambo langsung. Ambo pun pulang nih Pak. Tak apa payah pula pengajian. Bapak Ibu rahimakumullah. Rasul tak kalah sampai di Masjidil Aqsa, dia disuruh menjadi imam. Itulah pentingnya iman dan ilmu. Sebab tidak semua orang bisa menjadi imam. Tidak sembarang orang tu, Pak. Setiap awak bisa menjadi makmum. Yang menjadi imam itu harus beriman dan berilmu. Tahu dia ilmu tentang imam. Bukan mengandalkan tua saja. Kan ada di sebuah daerah, awak yang paling tua di situ Pak Ustaz. Awaklah menjadi imam. Tengok bacaan. Kadang ada imam ini sakit hati awak mendengarnya, Pak. 3 profesi di dalam masjid, kalau tahu pahalanya pasti berebut. Lau ta'lamun nasu ma fin nada'i wasafal awali thumma lam yajidu illa yastahimu lastahamu. Mana saja profesi itu? Pertama azan. Jadi kok elok suara azan awak, azan lah, Pak. Hayya 'alas shalah.
azan lah. Tapi kalau kamu buat sakit hati orang, ndak usah azan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Apalagi subuh. As-salatu khairum minan naum. Sanggurang hantu musujik tak puas aku nak azan. Imam tidak sembarang orang. Kalau mantap imam, jadilah imam. Tapi kalau rasanya membuat sakit hati orang dari belakang, tak usah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Nak awak coki apa tu dari belakang rasanya, Pak? Anda usah. Yang ketiga, mendapatkan sah pertama. Pahalanya besar itu. Tapi perlu ilmu. Rasul dihadapkan dengan 2 minuman. Satu aja kan selesai. Kalau kayak gini kan tak ada pilihan. Mau tak mau buya tu diminumnya kok, Pak. Nyecieknya. Kalau Isra Mi'raj itu kan dihadapkan dengan 2 minuman. Satu susu lambang kebaikan, satu arak lambang keburukan. Kalau menurut kebiasaan, Rasul pilih arak. Kalau menurut budaya, Rasul pilih arak karena kebiasaan dan kebudayaan Arab waktu itu suka minum arak. Tapi Rasul kan pilih susu. Susu ini filsafat kehidupan seorang muslim. Bahwa minuman susu ini adalah minuman paling bermanfaat. Sebaik-baik seorang mukmin itu yang bermanfaat untuk orang lain. Khairun nas may yafa'u linnas. Bagaikan minuman susu. Minuman susu ini bisa diminum oleh siapapun. Sebaik-baik manusia itu yang bisa bergaul dengan siapapun. Bukankah Rasul mengatakan, tidak dari golonganku yang tidak sayang kepada yang muda dan tidak hormat kepada yang tua. Minuman susu bisa diminum siapapun. Yang ketiga, minuman susu ini walaupun dengan air apa yang dicampur, namanya tidak akan hilang. Tidak hilang kepribadiannya sebagai seorang mukmin. Minuman susu ini dicampur dengan teh, namanya kan teh susu. Dengan kopi, kopi susu. Dengan Fanta, Fanta susu. Dengan bendera, susu bendera. Dengan kaleng, susu kaleng. Dengan kambiang, susu kambiang. Tidak hilang namanya, Pak. Coba kalau minuman teh dicampur dengan kopi, teh kopi. Baiklah ke Pekanbaru, duduk di Kodaya Jo, pesan, Jo, teh kopi cie, mungihnya sama awak. Apa ni minum apa ndak katanya. Kaum muslimin yang berbahagia, selesai satu bab. Yang kedua, yang terakhir, kenapa Rasulullah itu sukses? Jawabannya adalah karena jelas tujuannya. Jadi elok persiapan, jelas tujuan. Tujuan Rasul, tujuan umumnya linuriyahu min ayatina. Mak kami tengokkan kepada engkau Muhammad, kata Allah, sebahagian besar tanda kebesaran kami. Kalau selama ini Al-Quran bercerita tentang para Rasul, namanya Rasul tahu, Nabi Muhammad tahu. Orangnya belum berjumpa. Ayo. Nampaklah Rasulullah di langit pertama, Adam alaihi salam tengah duduk di atas kursi. Adam itu tinggi besar. Dia menengok ke kanan tersenyum, nengok ke kiri bersedih. Lalu Rasul bertanya sama Jibril, kenapa dia nengok ke kanan tersenyum, nengok ke kiri dia bersedih? Dijawab oleh Jibril, dia nengok ke kanan tersenyum, menengok roh-roh anak cucunya yang bakalan masuk surga. Artinya Nabi Adam saja senang kalau awak masuk ke dalam surga. Dia nengok ke kiri, nengok anak cucunya yang bakalan masuk neraka. Dia bersedih. Jadi ibu nak sebelah kiri ke kok, Bu? Tapi itu kan sebelah kiri Adam. Kalau itu kan sebelah kiri buyanya. Tidak ada hubungannya dong. Kalau awak yang datang, insya Allah sudah dibalas oleh Allah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menyempatkan dirinya menempuh sebuah jalan, yang di jalan itu ia sedikit banyaknya dapat pengetahuan, Allah berjanji memudahkan bagi orang itu jalannya menuju surga. Ditengokkan tuh Adam. Kalau dalam Al-Quran ada Isa, ada Yahya, tuh di langit kedua Nabi Isa dan Nabi Yahya.
Di langit ketiga tu Nabi Yusuf. Kisah Yusuf ada dalam Al-Quran, diberi Allah wajah yang rupawan. Rasul mengatakan di langit ketiga aku jumpa Yusuf alaihi salam. Yusuf itu diberi Allah wajah yang rupawan. Dan Yusuf itu mendapat separuh ketampananku, kata Rasul. Jadi lebih tampan Nabi kita Muhammad ini. Manusia yang paling tampan itu Rasulullah. Sehingga jangankan kawan, lawan pun senang memandang wajah Rasul. Suku lawan memandang wajah Rasul. Apalagi kawannya. Kalau kawannya sampai sakit, Sauban kurus demam, dipanggil oleh Rasul, kenapa engkau ni Sauban? Apa engkau tidak makan? Makan ya Rasul. Apa engkau sakit? Tidak ya Rasul. Kenapa wajahmu pucat, badanmu kurus? Saya sedang berpikir ya Rasulullah, kalau sekarang setiap hari saya bisa memandang wajah Tuhan, kalau saya meninggal saya tak bisa lagi memandang wajah Tuhan. Kalau seandainya Tuhan meninggal, saya meninggal, Tuhan pasti masuk surga, saya belum tentu masuk surga. Kalau seandainya kita masuk surga, mungkin kita tidak satu tempat dengan Tuhan. Saya tidak bisa memandang wajah Tuhan. Itu sahabat. Sedang lawan pun suka memandang wajah Rasulullah. Di langit ketiga. Langit keempat jumpa Idris alaihissalam. Langit kelima jumpa Musa, jumpa Harun. Langit keenam jumpa Musa, dan langit ketujuh jumpa Ibrahim alaihissalam. Rasul ditengokkan indahnya surga, ngerinya neraka. Itu secara umum. Secara khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjemput ibadah solat yang 5 waktu. Jadi tidak seluruh solat, hanya solat 5 waktu saja. Satu-satunya solat ibadah yang dijemput hanya solat 5 waktu. Seluruh ibadah lain diantar oleh Jibril. Satu-satunya ibadah yang diingatkan Rasul waktu sakaratul maut ibadah solat. Dan satu-satunya ibadah yang pertama kali besok dihisab ibadah solat. Mudah-mudahan dengan demikian kita bisa mengistimewakan ibadah solat. Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan memasuki Ramadan. Saya hanya sampaikan sebuah hadis. Iza ja'a Ramadana futihat abwabul jannah. Bila datang bulan Ramadan dibuka pintu surga. Dibuka pintu surga memaknainya oleh ulama muhadis bukan kesempatan untuk masuk surga, tapi kesempatan untuk mendaftar memperbanyak amal. Kalau masuk surga langsung mati dulu. Ya, syarat masuk surga itu harus beramal soleh. Wa basiril lazina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Yang kedua, wa iza jaa ramadhana futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar, ditutup pintu-pintu neraka. Kesempatan menghentikan perbuatan dosa atau maksiat. Yang ketiga, wasufidat sayatin, dibelenggu setan-setan. Mudah-mudahan kaum muslimin kita bisa memahaminya dan bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari insyaallah. Mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita, Allah tanamkan iman di hati kita, ilmu di pikiran kita, sehingga derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat menunaikan ibadah Ramadan, mudah-mudahan sampai ke derajat takwa, dosa diampuni, kesalahan dimaafkan, pahala dilipat gandakan, terbebas dari azab neraka, dan insyaallah dimasukkan ke dalam surga melalui pintu khusus yaitu babur rayyan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.